Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin aku Widya Pramawardhani dari jurusan Hubungan Internasional kelas B reguler. Di dalam video ini aku akan nyeritain riwayat hidup dari seorang bapak filsuf dunia. Tolong simak terus video ini ya. Sokrates adalah seorang guru dan bapak filosofi dunia yang lahir sekitar tahun 469 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Sokrates diyakini tidak pernah meninggalkan catatan apapun yang bisa digunakan oleh generasi setelahnya. Kehidupan Sokrates dicatat hanya melalui beberapa sumber, yaitu di dalam dialog Plato dan Xenophon, serta di dalam drama Aristophanes. Ayahnya yang bernama Sophroniscus adalah seorang tukang batu dan pematung di Athena, dan ibunya yang bernama Penerit adalah seorang bidan. Sokrates lahir dari keluarga yang berkecukupan. Ia tidak pula mendapatkan pendidikan elit dari seorang bangsawan dan hanya menerima pendidikan dasar seperti halnya anak-anak biasa di Yunani. Dan setelah menyelesaikan pendidikannya itu, ia mempelajari keahlian ayahnya sebagai pematung dan juga seniman. Diyakini Sokrates bekerja sebagai seniman selama bertahun-tahun sebelum dia mengabdikan hidupnya untuk filsafat. Sokrates menikah ketika usianya menginjak 50 tahun dengan seorang wanita yang lebih muda darinya yang bernama Xantippe. Ada alasan tersendiri mengapa Sokrates menikahi wanita yang terkenal judes, cerewet, dan pemarah ini. Sang filsuf menikahinya dengan niat melatih disiplin diri, melatih kesabaran, serta ingin mengendalikan karakter buruknya. Ada suatu kisah di mana ketika Xantippe sedang marah, ia akan menyiram seember air bekas cucian kepada Sokrates. Namun, meskipun seperti itu, pernikahannya dengan Xantippe kemudian mempunyai 3 orang putra yang bernama Lamprocles, Sophroniscus, dan Menexenus. Sokrates pernah menjadi seorang prajurit yang ikut berpartisipasi dalam perang Peloponnesia, Dipotidae, Amphipolis, dan Delium. Ia menjabat sebagai hoplite. Hoplite adalah seorang prajurit bersenjata berat di Athena. Ia juga pernah menyelamatkan nyawa seorang jenderal Athena yang bernama Alcibiades. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai tentara yang gagah berani dan berprestasi. Sokrates dikenal sebagai seorang yang sangat sederhana, mulai dari penampilan yang seringkali menggunakan pakaian lusuh tanpa alas kaki, sambil berkeliling Athena dan mengajak semua orang yang ia jumpai untuk berdiskusi soal filsafat. Ia tak peduli apakah orang yang ia ajak bicara mau atau tidak. Ia akan terus mengajak lawan bicaranya berdiskusi. Oleh sebab itu, ia sampai mendapat julukan seekor lalat mengganggu di Athena. Dan karena itu juga, ia dijuluki seorang yang menyebalkan. Meskipun seperti itu, Sokrates juga dikenal sebagai seorang yang sangat bijaksana se-Athena. Namun, ketika tahun 399 sebelum Masehi, Sokrates didakwa karena dituduh memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak akal kaum muda, serta tidak mempercayai dewa yang telah diterima di Athena. Nasib buruk terpaksa diterimanya. Dari kurang lebih 500 juri, Sokrates mendapatkan 280 suara yang setuju dengan hukuman matinya dan 220 suara yang menolak hukuman matinya. Dan pada akhirnya juri menyatakan ia bersalah dan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Sebelum Sokrates dieksekusi, para sahabatnya menawarkan untuk membantunya keluar dari pengasingan dengan cara menyuap para penjaga, lalu membawanya pergi keluar kota untuk meninggalkan Athena. Tetapi ia menolak. Ia mengatakan bahwa ia tak takut mati, dan jika ia melakukan itu, ia bukanlah Sokrates. Dan ia juga berkata bahwa hati nurani dan kebenaran lebih tinggi dibandingkan nyawanya sendiri. Plato menggambarkan eksekusi Sokrates dalam dialognya yang berjudul Phaedo, yaitu ketika Sokrates meminum campuran racun hemlock tanpa ragu-ragu di depan para sahabatnya. Mati rasa perlahan merayapi tubuhnya hingga mencapai jantungnya. Sesaat kemudian, Sokrates benar-benar sudah tidak bernyawa lagi. Meskipun demikian, kontribusi Sokrates dalam bidang filosofi dan sosial tidak akan pernah dilupakan. Metode-metode yang diciptakannya seperti Socratic Method, Socratic Paradox, dan pemikirannya serta kepercayaannya akan moralitas sosial banyak menjadi contoh dan tetap menjadi sebuah sumber relevan yang ada hingga sekarang. Semoga kita semua dapat mengambil contoh yang baik dari video ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.